Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan pendekatan regulatoris untuk perumusan teori akuntansi bagian 2. Selanjutnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Berulia Putri dengan NIM akhir 256 dan rekan-rekan saya Tiara Putri Azhara dengan NIM akhir 207, Nanda Triani dengan NIM akhir 232, dan Astri Lutfiana dengan NIM akhir 274. Yang pertama kita akan membahas entitas yang berkepentingan dengan standar akuntansi. Yang pertama ada individual dan kantor akuntan publik. Individual dan kantor akuntan publik bertanggung jawab melalui auditor-auditor mereka untuk secara independen mensertifikasi bahwa laporan keuangan perusahaan telah menyajikan hasil-hasil dari aktivitas-aktivitas bisnis dengan wajar dan akurat. Jasa akuntansi dan audit membantu dalam perancangan sistem pencatatan yang dapat diandalkan, memeriksa sistem secara berkala untuk memastikan efektivitasnya, menyiapkan laporan keuangan yang menyajikan informasi yang akurat, dan memberikan sertifikasi atas keakuratan laporan keuangan. Kemudian yang kedua ada American Institute of Certified Public Accountants atau AICPA. American Institute of Certified Public Accountants ini adalah organisasi pengordinir profesional bagi para praktisi Certified Public Accountants di Amerika Serikat. Dua komite teknis seniornya yaitu Accounting Standard Executive Committee atau ACSEC dan Auditing Standard Executive Committee atau AUDSEC diberi wewenang untuk berbicara atas nama AICPA masing-masing di bidang keuangan dan akuntansi biaya dan audit. Komite ini menerbitkan SOP atau pernyataan posisi yang berhubungan dengan masalah-masalah akuntansi. SOP ini menjelaskan dan menguraikan secara panjang lebar masalah-masalah akuntansi kontroversial dan hendaknya diikuti sebagai pedoman jika mereka tidak bertentangan dengan pernyataan yang sudah ada. Selanjutnya ada American Accounting Association atau AAA. Di American Accounting Association ini adalah organisasi para akademisi akuntansi dan setiap individu yang tertarik dalam peningkatan praktik dan teori akuntansi. Dalam accounting review-nya dipergunakan untuk sebagai media saling bertukar pikiran dan hasil-hasil para periset di bidang akuntansi. AAA ini juga bertindak sebagai forum di mana para akademisi mengekspresikan pandangan-pandangan mereka akan berbagai topik dan permasalahan akuntansi, baik secara individu ataupun melalui komite yang ditunjuk khusus oleh organisasi. Kemudian yang selanjutnya ada Financial Accounting Standard Board atau FASB atau Badan Standar Akuntansi Keuangan. Di FASB ini adalah badan independen yang berwenang dan ditugaskan untuk menetapkan dan meningkatkan standar pelaporan dan akuntansi keuangan, yaitu standar-standar yang berhubungan dengan pencatatan informasi yang bermakna mengenai peristiwa-peristiwa dan transaksi-transaksi ekonomi dalam cara yang berguna dalam pelaporan keuangan. FASB ini menggantikan APB di tahun 1973 sebagai badan yang bertanggung jawab untuk membuat standar akuntansi. Entitas selanjutnya yang berhubungan dengan standar akuntansi yaitu Securities and Exchange Commission atau SEC yang merupakan badan pengawas pasar modal di Amerika Serikat. Jadi SEC itu bekerja sama dengan FASB dalam penyusunan standar akuntansi dan tetap mempertahankan haknya untuk menolak atau mengubah keputusan dari FASB jika dianggap perlu. Pengaruh SEC sebagai standar akuntansi tercermin dalam berbagai peraturan, yaitu rilis akuntansi, laporan, dan keputusan yang mengatur pelaporan keuangan perusahaan publik di Amerika Serikat. Entitas yang berikutnya yaitu para pengguna laporan keuangan yang dibagi menjadi dua, yaitu pengguna langsung dan pengguna tidak langsung. Contoh dari pengguna langsung yaitu pemilik perusahaan dan para pemegang sahamnya, kreditor, pemasok, manajemen perusahaan, otoritas perpajakan, dan juga pekerja dalam suatu organisasi dan juga para pelanggan. Nah, untuk pengguna tidak langsungnya itu adalah analisis penasihat keuangan, perusahaan saham, pengacara, pihak-pihak yang berwenang dalam pengaturan atau pendaftaran, pers keuangan, dan agen-agen pelaporan. Baik, kita menuju ke pembahasan subbab berikutnya yaitu siapakah yang berwenang dalam menetapkan standar. Untuk mengulik hal ini, kita perlu mempelajari yang namanya teori tentang regulasi. Teori regulasi dalam akuntansi itu ada dua, yaitu teori kepentingan publik, di mana dalam teori ini itu menyatakan bahwa regulasi itu harus dibuat untuk melindungi masyarakat dan memperbaiki pasar yang tidak efisien. Lalu yang kedua ada teori kelompok berkepentingan, yaitu teori ini itu menjelaskan regulasi itu ditetapkan untuk menguntungkan suatu kelompok tertentu seperti elit politik atau pelaku ekonomi besar.
Nah, penerapannya dalam akuntansi itu bagaimana? Contohnya ya, SEC itu cenderung menerapkan standar yang konservatif dan seragam untuk mengurangi risiko laporan keuangan yang menyesatkan. Lalu teori regulasi akuntansi itu masih terus berkembang dan membutuhkan lebih banyak bukti. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang apakah pasar itu perlu diatur atau tidak. Apakah kita itu benar-benar perlu mengatur akuntansi? Dalam perdebatan ini ada dua pandangan, yaitu pendukung pasar tanpa regulasi dan pendukung pasar diregulasi. Pendukung pasar tanpa regulasi berpendapat bahwa perusahaan akan melaporkan keuangannya secara sukarela karena mereka itu juga butuh untuk menjaga kepercayaan pihak ketiga atau para customer di pasar tersebut. Sebaliknya, pendukung pasar diregulasi itu menilai bahwa tanpa aturan yang terstandar, tanpa aturan yang jelas, itu bisa mengakibatkan kegagalan pasar seperti satu, perusahaan enggan mengungkap informasi karena mereka menguasai data, lalu risiko kecurangan dalam pelaporan keuangan, lalu selanjutnya kurangnya informasi akuntansi yang kredibel yang tersedia bagi publik. Selanjutnya, regulasi standar akuntansi di sektor swasta. Pendekatan sektor swasta dalam pembuatan standar akuntansi. Jadi, pendekatan ini didasarkan pada asumsi bahwa kepentingan publik akan lebih terjaga jika pembuatan standar akuntansi diserahkan kepada badan independensi di sektor swasta. Seperti Committee on Accounting Procedure pada tahun 1939 sampai 1959 dan Financial Accounting Standard Board atau FASB pada tahun 1973 sampai sekarang. Nah, keunggulan pendekatan sektor swasta ini yaitu yang pertama, responsivitas terhadap konstituen, yaitu keanekaragaman anggota dan pendanaan yang beragam. Yang kedua, kompetensi teknis yang tinggi, yaitu FASB mampu menarik pakar berpengalaman untuk mengembangkan standar akuntansi yang relevan, dapat diterapkan dan diterima luas oleh akuntan publik, perusahaan, dan pengguna laporan keuangan. Yang ketiga, partisipasi aktif konstituen. Prosedur pembuatan standar melibatkan 3 bentuk partisipasi utama. Yang pertama, respon tertulis, yang kedua, respon lisan, dan yang ketiga, respon tulisan. Proses pengambilan keputusan FASB. Jadi FASB ini bertindak sebagai badan legislatif independen yang mempertimbangkan semua masukan konstituen secara mendalam dan seimbang, tanpa sekedar mengutamakan suatu mayoritas. Keputusan yang dihasilkan harus memperhatikan yang pertama keseimbangan keseimbangan kepentingan semua pihak, yang kedua pertimbangan teori akuntansi yang kuat, yang ketiga sintesis masukan eksternal dan pandangan internal dewan. Selanjutnya, kritik terhadap pendekatan sektor swasta dalam regulasi standar akuntansi. Yang pertama, kurangnya kewenangan hukum dan kekuatan penegakan. Jadi, FASB tidak memiliki otorisasi hukum langsung, yaitu standar yang dibuat bergantung pada persetujuan sukarela dari ICPA dan delegasi kewenangan dari SEC. Nah, rentan terhadap tekanan politik. Kongres atau SEC dapat menolak standar yang kontroversial, membuat FASB bergantung pada dukungan eksternal untuk bertahan. Dan ancaman penghentian mandat. Jadi jika konstituen utama merasa dirugikan, mereka bisa menggalang kekuatan untuk mengakhiri legitimasi FASB. Yang kedua, independensi yang dipertanyakan. Nah, ada poin dominasi kepentingan bisnis dan kantor akuntan besar. Jadi laporan Metcalfe menyebut bahwa standar seringkali dipengaruhi oleh kepentingan 8 besar kantor akuntan publik. Selanjutnya, menghindari standar yang berlalu subjektif. Jadi auditor cenderung menekan FASB untuk menghindari standar yang berlebihan, estimasi atau penilaian pasar demi menggunakan risiko hukum. Selanjutnya, ketakutan perusahaan akan volatilitas data. Jadi perusahaan ini tuh cenderung menolak standar yang bisa meningkatkan ketidakpastian laporan keuangan atau menambah biaya penyajian data. Selanjutnya, yang ketiga, lambatnya respon terhadap masalah akuntansi utama. Jadi proses panjang dan kompleks. Pengambilan keputusan FASB melibatkan banyak tahapan, termasuk pengumpulan respon tertulis, diskusi publik, dan evaluasi mendalam yang memperlambat penerbitan standar, serta ketergantungan pada lingkungan publik, yaitu tanpa dukungan luas dari industri dan publik, usulan standar berisiko besar gagal diterapkan, tidak peduli seberapa kuat justifikasi teoritisnya. Sekarang kita akan membahas mengenai regulasi standar akuntansi di sektor publik. Nah, jadi prinsip-prinsip dasar regulasi sektor publik ini, yang pertama, tidak melanggar hak konstitusional. Yang kedua, mencegah perubahan sosial yang merugikan. Yang ketiga, berorientasi pada kepentingan publik, yaitu jika biaya tidak boleh melebihi manfaat. Yang keempat, menghindari regulasi berlebihan. Nah, jika
pasar bisa menyelesaikan masalah, regulasi ini tidak perlu menyelesaikannya. Yang kelima, beban pembuktian ada pada pendukung regulasi, dan yang keenam, regulasi bukan pengganti penegakan hukum. Selanjutnya, kegagalan regulasi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, fenomena biaya nol. Nah, regulasi tidak menanggung biaya kesalahan mereka. Yang kedua, lag regulatoris, yaitu penundaan dalam implementasi regulasi. Yang ketiga, perangkap regulatoris, yaitu sulit mencabut regulasi yang tidak efektif. Yang terakhir, efek tar baby. Jadi, regulasi cenderung terus berkembang tanpa batas. Nah, di sini kita akan membahas mengenai argumen mendukung regulasi akuntansi publik. Yang pertama, SEC sebagai katalis inovasi, yaitu SEC memicu perubahan akuntansi yang lebih relevan dan inovatif. Yang kedua, perlindungan investor. Nah, regulasi melindungi publik dari penyalahgunaan informasi keuangan. Yang ketiga, kualitas pengungkapan. Jadi, SEC ini memastikan informasi publik memadai untuk keputusan investasi. Yang keempat, legitimasi hukum SEC. Jadi, kewenangan hukum SEC ini lebih kuat daripada lembaga swasta seperti FASB. Yang kelima, pengawasan sektor swasta. Pemerintah perlu mengawasi agar swasta tidak bertindak melawan kepentingan publik. Yang keenam, peran pengimbang SEC. Nah, jadi SEC ini dapat mengoreksi bias standar akuntansi yang dibuat oleh pihak berkepentingan. Selanjutnya, kebalikannya, argumen yang menentang regulasi akuntansi publik. Yang pertama, biaya tinggi bagi perusahaan. Jadi, kepatuhan regulasi menambah biaya pelaporan dan kompleksitas organisasi. Yang kedua, birokrasi yang tidak efisien. Biasanya, regulator ini itu cenderung memaksimalkan anggaran tanpa mempertimbangkan manfaat nyata. Yang ketiga, standar bisa jadi politis. Jadi, kelompok berkepentingan bisa melobi untuk standar yang menguntungkan mereka. Yang keempat, gangguan pada inovasi akuntansi. Nah, regulasi ketat bisa menghambat riset dan eksperimen kebijakan akuntansi. Dan yang terakhir, pengendalian diri lebih efektif. Jadi, sebagai konflik kepentingan bisa diselesaikan melalui mekanisme pasar tanpa campur tangan regulator. Legitimasi proses penetapan standar. Yang pertama, prognosis pesimistik. Nah, di prognosis pesimistik ini ada teori ketidakmungkinan arrow. Jadi, tidak ada standar akuntansi yang bisa memuaskan semua kebutuhan pengguna secara sempurna. Ada juga pertukaran kepentingan. Jadi, pilihan standar akuntansi seringkali mengorbankan kepentingan satu pihak demi pihak lain. Dan yang terakhir, peran politik. Penetapan standar tidak bisa lepas dari pertimbangan politik untuk menyeimbangkan berbagai tujuan pengguna laporan keuangan. Yang kedua, prognosis optimistik. Jadi, ada peluang standar parsial, ada sekolah kebutuhan, ada kinerja demokrasi. Nah, yang pertama, peluang standar parsial. Maksudnya, meski standar sempurna sulit dicapai, tapi standar akuntansi untuk kasus spesifik masih bisa diterapkan. Nah, untuk sekolah kebutuhan, informasi keuangan yang relevan dapat menjadi standar universal yang berguna dalam banyak situasi. Yang terakhir, kinerja demokrasi realistis. Jadi, meskipun ada ketidaksempurnaan logis, proses penetapan standar tidak bisa berjalan cukup baik. Standar akuntansi yang berlebihan. Yang pertama ada masalah standar akuntansi yang berlebihan, yaitu standar akuntansi yang berlebihan itu muncul karena jumlah standar yang terlalu banyak dan detail menyulitkan aplikasi di dunia nyata. Selanjutnya ada ketidakjelasan standar membuat pilihan aplikasi menjadi kompleks. Ada juga standar tujuan umum yang tidak fleksibel, jadi tidak bisa mengakomodasi kebutuhan seperti perusahaan publik versus non-publik, laporan tahunan versus interim, perusahaan besar versus kecil, laporan yang diaudit versus tidak diaudit. Nah, pengungkapan yang berlebihan dan pengungkapan yang kompleks menambah beban laporan keuangan, serta masalah yang lainnya timbul karena proliferasi badan penyusunan standar seperti FASB, SEC, AICPA, dan lain-lain yang mempersulit regulasi. Selanjutnya ada juga faktor penyebab dari masalah standar akuntansi yang berlebihan. Yang pertama, menghindari litigasi, yaitu akuntan cenderung membuat standar lebih banyak untuk mengurangi risiko hukum. Yang kedua, perlindungan investor dan kreditor. Jadi, standar yang ketat dirancang untuk melayani kebutuhan mereka, sering mengorbankan kebutuhan pengguna lain, terutama perusahaan kecil. Dan yang terakhir, tekanan dari berbagai pemangku kepentingan, misalnya upaya memenuhi semua kebutuhan pengguna malah memperumit standar berlebihan. Nah, ada 3 yang terkena dampak, yaitu ada bagi akuntan, bagi pengguna laporan, dan
bagi manajemen. Bagi akuntan, yaitu kehilangan fokus pada esensi pekerjaan, kegagalan audit karena terlalu fokus pada kepatuhan teknis, dan terjebak antara tuntutan standar dan ketidakpuasan klien kecil. Untuk bagi pengguna laporan keuangan, yang pertama kebingungan memahami informasi yang terlalu teknis, yang kedua catatan laporan terlalu kompleks untuk pengguna non-ahli akuntansi. Nah, untuk bagi manajemen yaitu restrukturisasi kontrak bisnis untuk menghindari standar yang rumit, biaya kepatuhan tinggi yang kadang melebihi manfaat informasi keuangan, terutama untuk perusahaan kecil, dan yang terakhir penggunaan perusahaan kecil lebih fokus pada arus kas, bukan kompleksitas standar akuntansi. Selanjutnya adalah solusi masalah standar akuntansi yang berlebihan. Dalam hal ini, AICPA mengevaluasi beberapa pendekatan untuk menangani standar akuntansi yang dianggap terlalu berlebihan atau kompleks. Di sini ada 6 pendekatan utama yang dipertimbangkan, yaitu yang pertama, tetap status quo atau tanpa perubahan dalam standar yang berlaku. Yang kedua, membagi GAAP menjadi 2, yaitu satu untuk semua perusahaan dan satu lagi khusus untuk perusahaan kecil non-publik. Yang ketiga, yaitu menyederhanakan penerapan GAAP agar lebih mudah diterapkan oleh semua perusahaan. Yang keempat, yaitu mengembangkan pengungkapan dan alternatif pengukuran sehingga standar bisa lebih fleksibel. Yang kelima, yaitu mengubah standar CPA untuk pelaporan keuangan agar lebih sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Yang keenam, yaitu menggunakan alternatif dari GAAP sebagai dasar pelaporan keuangan bagi entitas tertentu. Dari beberapa opsi tersebut, komite merekomendasikan 3 hal utama, yaitu yang pertama, menggunakan pengungkapan berbeda dan alternatif ukuran bagi perusahaan kecil non-publik agar lebih relevan dan tidak terlalu membebani. Yang kedua, yaitu menyeimbangkan relevansi informasi dengan biaya yang harus dikeluarkan dalam penerapan sebuah standar. Yang ketiga, yaitu membuat standar akuntansi lebih fleksibel agar bisa memenuhi kebutuhan berbagai pengguna laporan keuangan. Untuk mengatasi masalah standar akuntansi yang berlebihan, komite merekomendasikan alternatif dari GAAP dengan 3 pendekatan utamanya. Yang pertama yaitu basis metode akuntansi atau BAM, di mana BAM ini dirancang sebagai metode akuntansi baru yang lebih sederhana dibandingkan dengan GAAP. Namun BAM ini dinilai tidak terlalu efektif karena dapat menimbulkan lebih banyak biaya, kebingungan, dan berpotensi melemahkan GAAP itu sendiri. Selain itu, BAM juga memerlukan badan penyusun standar baru yang justru dapat menambah kompleksitas. Yang kedua yaitu kas atau basis kas yang dimodifikasi, di mana metode ini hanya mencatat transaksi saat uang masuk atau saat uang keluar sehingga lebih mudah untuk diterapkan. Metode ini juga cocok untuk bisnis kecil yang tidak memiliki banyak transaksi kredit karena lebih sederhana dibandingkan dengan metode akrual dalam GAAP. Yang ketiga yaitu basis pajak penghasilan, di mana dalam pendekatan ini laporan keuangan disusun mengikuti aturan pajak, bukan standar akuntansi umum. Hal ini mempermudah perusahaan kecil karena formatnya sudah sesuai dengan laporan pajak yang harus mereka buat. Dari ketiga pendekatan tersebut, BAM dianggap tidak layak untuk diterapkan karena memperumit standar akuntansi itu sendiri. Sedangkan basis kas dan juga basis pajak penghasilan dianggap lebih fleksibel dan juga lebih sesuai bagi perusahaan kecil dalam menyusun laporan keuangan tanpa terbebani aturan yang terlalu rumit. Pilihan dalam akuntansi dapat dikelompokkan ke dalam 3 hal, yaitu yang pertama, pembuatan kontrak. Di dalam dunia bisnis, banyak kontrak yang bergantung pada laporan keuangan. Selain itu, pilihan akuntansi ini dapat memengaruhi bagaimana kontrak tersebut disusun untuk mengurangi biaya keagenan dan juga menyesuaikan dengan kondisi perusahaan. Yang kedua yaitu pemberian harga atas aktiva. Informasi akuntansi berperan besar dalam menentukan harga aset perusahaan, karena informasi keuangan tidak selalu diketahui secara merata oleh semua pihak. Manajer dapat menggunakan kebijakan akuntansi tertentu untuk menampilkan laporan keuangan yang lebih menarik bagi investor, yang pada akhirnya dapat meningkatkan harga dari saham. Untuk yang ketiga yaitu mempengaruhi pihak-pihak eksternal. Laporan keuangan ini tidak hanya berpengaruh pada pemilik perusahaan saja, tetapi juga pada pihak lain seperti stakeholder. Perusahaan dapat memilih metode akuntansi tertentu untuk menyesuaikan laporan keuangan agar bisa lebih sesuai dengan kepentingan mereka dalam menghadapi pihak-pihak eksternal tersebut. Strategi penetapan standar bagi negara-negara berkembang yang pertama adalah menggunakan pendekatan evolusioner. Pendekatan evolusioner ini adalah metode di mana negara berkembang menetapkan standar akuntansi secara mandiri tanpa pengaruh dari luar. Dalam pendekatan ini, setiap negara menentukan tujuan dan kebutuhan akuntansinya sendiri, serta mengembangkan teknik, konsep, dan institusi secara terisolasi. Proses pembelajaran dalam pendekatan evolusioner ini didasarkan pada pengalaman lokal, bukan dari standar atau praktik-praktik internasional.
Mitra asing yang ingin berbisnis di negara berkembang diharapkan bisa menyesuaikan aturan mereka agar sesuai dengan regulasi yang ada di lokal. Namun, mitra asing mungkin bisa menghadapi biaya tambahan untuk menyesuaikan diri dengan aturan yang berbeda. Selain itu, keterbatasan teknologi dan juga pengalaman bisa menghambat perkembangan perusahaan lokal maupun asing di negara tersebut. Strategi penetapan standar bagi negara-negara berkembang yang kedua adalah melalui pendekatan transfer teknologi. Pendekatan ini terjadi melalui kerjasama dengan kantor akuntan internasional, perusahaan global, akademisi, serta perjanjian internasional. Tujuan utama dari pendekatan transfer teknologi ini adalah untuk membantu negara berkembang mengadopsi standar akuntansi yang bisa lebih maju melalui pertukaran informasi dan juga teknologi. Strategi transfer teknologi ini mencakup 4 aspek utamanya, yaitu yang pertama adalah tujuan transfer teknologi akuntansi, yang bertujuan untuk meningkatkan sistem akuntansi agar lebih efisien dan juga sesuai dengan praktik internasional. Yang kedua yaitu strategi implementasi dengan menyesuaikan metode transfer dengan kebutuhan dan kondisi negara penerima. Lalu yang ketiga ada saluran transfer dilakukan melalui pelatihan, konsultasi, kerjasama dengan lembaga internasional, serta investasi perusahaan asing. Dan yang terakhir yaitu tingkatan teknologi akuntansi. Tingkatan ini dibagi menjadi 3 yaitu indikator T1 di mana hal ini merupakan pengetahuan teknis individu dalam akuntansi, lalu indikator T2 merupakan teknik akuntansi yang diterapkan oleh pemerintah dan bisnis, dan T3 merupakan kemajuan profesi akuntansi independen. Meskipun pendekatan transfer teknologi ini membawa banyak manfaat, namun ada juga tantangan yang harus dihadapi, seperti kemungkinan menghadapi teknologi yang tidak sesuai, keterbatasan infrastruktur, serta ketergantungan pada tenaga ahli asing, dan juga kurangnya inisiatif dalam mengembangkan standar. Strategi penetapan standar bagi negara-negara berkembang yang ketiga adalah menggunakan standar akuntansi internasional. Negara berkembang dapat mengadopsi standar akuntansi internasional seperti yang ditetapkan oleh International Accounting Standards Committee atau IASC, di mana strategi ini memungkinkan negara berkembang untuk menerapkan standar yang sudah diakui secara global tanpa harus menyusun standar baru mulai dari awal. Beberapa alasan utama mengapa negara berkembang memilih strategi ini adalah antara lain yang pertama, dapat memperkecil biaya persiapan dan juga pembuatan standar akuntansi karena tidak perlu mengembangkan sistemnya sendiri. Untuk yang kedua yaitu dapat bergabung dalam harmonisasi internasional sehingga standar akuntansi lebih seragam di tingkat global. Lalu yang ketiga, memfasilitasi pertumbuhan investasi asing karena laporan keuangan yang sesuai standar internasional lebih mudah dipahami oleh investor global. Dan yang keempat yaitu memungkinkan profesi akuntansi meniru standar profesional yang lebih terbukti di negara lain. Lalu yang kelima adalah melegitimasikan status negara sebagai anggota komunitas internasional yang mengikuti standar akuntansi global. Penggunaan standar akuntansi internasional ini dapat membantu negara berkembang untuk mempercepat proses adaptasi sistem akuntansi yang lebih modern dan juga meningkatkan kepercayaan investor serta mitra dagang internasional. Strategi penetapan standar bagi negara-negara berkembang yang terakhir adalah melalui strategi situasional, di mana strategi ini didasarkan pada analisis prinsip dan praktik akuntansi di negara maju, tetapi tetap mempertimbangkan kondisi unik di masing-masing negara berkembang. Strategi ini menyesuaikan standar akuntansi dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan di setiap negara. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam strategi ini meliputi faktor linguistik dan budaya, faktor politik dan hak sipil, faktor ekonomi dan demografi, dan yang terakhir ada faktor hukum dan juga perpajakan. Dengan strategi situasional, setiap negara berkembang memiliki sistem akuntansi dan pelaporan yang berbeda, sesuai dengan karakteristik dan juga kebutuhan unik di setiap negara. Hal ini memungkinkan standar akuntansi bisa lebih relevan dan dapat diterapkan secara efektif tanpa harus mengabaikan kondisi lokal yang ada. Sekian pembahasan pendekatan regulatoris untuk perumusan teori akuntansi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.